Jejak Rasul As-Salam, perjalanan ke penjuru timur dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak terdapat sisa-sisa peninggalan Nabi di Korea, Jepang, maupun Taiwan. Meskipun demikian, keyakinan Islam bersemi di dalam hati masyarakat. Meskipun mereka tinggal di dalam kelompok minoritas, mereka tetap menegakkan identitas kemuslimannya. Allah. Iki neng donya diwaca sik, engko sining akhirat ben kersane malaikat sing maca. Masyarakat Nusantara juga berkontribusi dalam memperkuat keyakinan kepada saudara mereka di timur. Assalamualaikum. Bersama saya Anwar Afiq di dalam Jejak Rasul. Assalam. Perjalanan Anwar bersama Jejak Rasul As-Salam berlanjut menuju negara lain di penjuru timur dunia, Jepang. Dari Seoul, Korea Selatan, Anwar menuju wilayah Kansai di Jepang yang meliputi Osaka, Kyoto, dan Kobe. Bandara Internasional Kansai di Osaka merupakan salah satu gerbang internasional menuju Jepang. Uniknya, ini adalah bandara pertama yang memberikan pelayanan ramah Muslim sejak tahun 2014. Ada 3 restoran yang menyajikan hidangan halal lokal yang dibentuk oleh pihak pengurus di sini. Salah satunya adalah restoran The Udon. Memulai operasinya pada tahun 2013, The Udon menyajikan hidangan lokal termasuk tempura. Pada tahun 2014, restoran tersebut disertifikasi sebagai catering halal Jepang oleh agensi konsultasi dan training halal Malaysia. Sertifikasi tersebut menghasilkan peningkatan keuntungan bagi restoran. Alhamdulillah, dengan panduan ini yang disediakan oleh lapangan terbang antarabangsa Kansai ini, saya sebagai musafir di Jepun mudah dapat jumpa restoran yang halal. Sekarang pula saya nak tunaikan solat. Semua yang ada di sini saya boleh jumpa surau. Jom kita ke sana. Wallahi law khayyaruni fi mahabbatikum. Pihak manajemen juga menyediakan 3 ruangan ibadah bagi Muslim untuk memenuhi hak mereka. Mereka memiliki alasan tersendiri.
先ほど申し上げた通り、ムスリムの数っていうのはちょっとわからないんですけれども、例えば、マレーシアでありますと140%ぐらいの伸び率できてますし、あとインドネシアのお客様に関してはだいたい120数%で伸びてきております。Selain fasilitas ramah muslim yang tersedia di bandara, aspek makanan halal untuk maskapai yang menggunakan bandara juga diberikan perhatian. EES catering halal untuk hampir 20 buah maskapai domestik dan internasional. Selain memenuhi standar masakan halal, aspek kebersihan juga diberikan keutamaan melalui saran ahli yang berkualifikasi. Karena mereka yang layak memenuhi syarat saja yang dapat diizinkan untuk menyediakan hidangan halal untuk penumpang pesawat. Okay. Time to go. Wow, mashallah. Thank you. What is this? Japanese oden. Japanese oden. 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 How about this? Rice. This is rice. Ini adalah pertama kali Anwar menikmati hidangan halal di negeri matahari terbit. Try. Osaka merupakan kota terbesar di wilayah Kansai. Populasinya mencapai 19 juta jiwa. Osaka adalah kota terbesar kedua di Jepang setelah Tokyo. Osaka dulu dikenal sebagai lumbung padi di zaman dinasti Edo. Osaka sekarang lebih dikenal sebagai penghubung ekonomi wilayah selatan dan utara. Jaringan kereta api di Jepang terkenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Jaringan ini menghubungkan masyarakat di beberapa kota besar termasuk Tokyo, Kobe, Nagoya, dan Yokohama. 160. Okay. Okay. How long? 4 minutes. Oh, 4 minutes. Shinosaka. So how much is that? 160. Kewajiban dalam memberikan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat ditangani dengan serius oleh pemerintah. Oleh karena itu, tidak heran saat sistem kereta api cepat atau MRT Osaka dapat memberikan pelayanan terbaik kepada lebih dari 912 juta penggunanya setiap tahun. Bepergian ke negeri orang membuat Anwar rindu masakan Malaysia. Rasa rindunya terobati ketika Anwar mengunjungi Osaka, bertemu dengan Singo Yamashita, pemilik restoran masakan halal Malaysia yang bernama Malaysia Boleh. Malaysia が始まった時にマレーシアボレーと聞きました。それで大阪で初スタートするレストランの名前をマレーシアボレーと決めました。 Karena cintanya kepada budaya dan tradisi Nusantara, Singo membuat restoran ini pada tahun 2005. Ini bukan berarti hanya untuk pengunjung Malaysia di Osaka saja, tapi juga memberikan kesempatan kepada warga Jepang dan turis asing untuk menikmati rasa masakan Nusantara. Selain untuk menjaga dekorasi tradisional Melayu, sajian yang disediakan sangat dekat di hati penduduk Nusantara. Dalam usaha untuk menyajikan hidangan cita rasa lokal sesuai dengan rasa aslinya, layak diberi pujian.
年に一度買い出しに行って向こうから宅急便で郵便局で送ってきます。Nasi goreng. Allahu Akbar. Masya-Allah. Kepuasannya terlihat jelas ketika melihat reaksi wajah Anwar saat merasakan masakan Malaysia di negeri orang. It's a pleasure. Thank you very much. It was nice dining here. Really? Thank you. Thank Yes. Hope to see you again. Ya, Terima kasih. jumpa lagi. Yes. Bye. Bye. Dahulu kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan kekaisaran di tahun 1868. Ada sebuah rahasia tersembunyi di kota ini. Osaka sempat menjadi target bom atom ketika masa Perang Dunia II. Sungai Kamo atau Kamogawa mengalir di sepanjang kota Kyoto. Sungai ini mengalir dari wilayah pegunungan Sajiki Gatake sejauh 31 km dan tetap jernih, meskipun airnya mengalir melewati daerah perkotaan. Anwar pergi menuju restoran masakan Iran yang dikenal sebagai Dolphin. Subhanallah. You also have a shop? Yes, Oh, dia juga ada kedai dalam restoran dia. Masya Allah. restoran have. Okay. So this is all your products for this Yes. dolphin. This yes, dolphin halal food. Okay. Vegetable. Meat. Minatullah, wanita Jepang berusia 50 tahun, asli dari Kyoto. Bekerja sebagai manajer di sini, beliau memiliki cerita yang menarik dalam menerima hidayah Islam pertama kalinya 10 tahun lalu. Saya 何もわからなかったんですけど、その時のちょうどイフタールの時間帯になぜか今日は私イスラム教徒になろうと、なぜかわからないですけど言ってしまいました。それでその時そのラマダンのライラトルカドルのイフタールの時間にシャハダをしました。 Beliau adalah satu-satunya orang yang memeluk agama Islam yang suci dan mulia. Kendati demikian, anak-anaknya menerima perpindahan agama yang dilakukan Minatullah tanpa halangan. Sampai akhirnya, beliau merasa nyaman mengenakan hijab sebagai kewajiban muslimah tanpa ada keraguan. Ini 私は日本人のイスラム教徒と一緒にトルコへホームステイに行きました。その時に、イスラム教徒と同じ生活を10日間しました。それで私の気持ちがかなり変わって、ヒジャーブというのが、日本人はヒジャーブをしなければいけない
ですが、そうじゃなくファッションとして楽しんでするということを知りました。Restoran ini menyajikan hidangan dari Iran dan Timur Tengah. Selain Minatullah, hampir 100 orang pengunjung dari berbagai latar belakang yang berbeda datang ke tempat ini setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, Minatullah memiliki tugas yang harus diselesaikan. Allah. So we are going to a restaurant halal. Halal, yes. Halal Indian restaurant. It's a halal Indian restaurant. Yes. Who chose your name? Minullah. Minatullah. Minatullah. Minatullah from Egypt. Egypt. Oh, the Egypt. Egyptian person gave Yes. the name. Yes. MashaAllah. From Arabic. Ah. And was the meaning of Minatullah? Mina for Arabic give Allah, give Allah. Allah Ah. give this name, beautiful name. Ah. Gift. Yes, gift. Allah gift. Gifts from Allah. Yes. Setiap minggu, beliau akan mengirimkan bahan makanan ke beberapa restoran halal di sekitarnya. Selain menunaikan tuntutan tugas, beliau juga melihat itu sebagai dakwah untuk kelangsungan hidangan halal kaum muslim di Kyoto. Kobe, kota terbesar ke-6 di wilayah Jepang. Tata kotanya yang sistematis memudahkan pengunjung muslim untuk mendapatkan hidangan halal di sekitar masjid. Di kota ini, Anwar mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi restoran halal lainnya yang dimiliki oleh warga asing. Restoran ART beroperasi sejak tahun 1997. Restoran ini menyediakan cita rasa masakan India Utara, mendapatkan sertifikasi halal oleh Asosiasi Halal Jepang, meskipun pemiliknya bukanlah seorang muslim. It's not, nothing is difficult. Once you make up your mind, you want to do it. Our main idea was to serve people. They said, you want this kind of food? Okay, we do it. Only two things we don't serve in our restaurant, like no pork and no beef. Keprihatinan Ashin Bashin pada hidangan halal di Jepang membuat Anwar terkesan. Menyadari permintaan yang bertambah, beliau berencana untuk membuka beberapa cabang restoran halal lainnya di wilayah Jepang untuk kenyamanan muslim di sini. We are planning very soon 1 or 2 more restaurants in Japan, and the next name is from an Indian name. I have changed it to a Muslim name, and the name will be Aziz. It was a pleasure to come here and enjoy the food. Thank you so much. Selain hidangan halal, di Kobe juga terdapat sejumlah toko sembako yang dijual oleh komunitas muslim. Kobe Halal Food, toko halal pertama di sini. Toko ini dibuka pada tahun 1995 dan didirikan oleh warga asing kelahiran Pakistan.
many Muslim people live in this area. So all people buy Tokyo, different area. So I am thinking it's good near in its city. So I am start this business. Assalamualaikum. Oh, walaikum assalam warahmatullah. How are you? Fine, I'm fine. Alhamdulillah. I'm Anwar. Where from? I'm Anwar. My name is Anwar. Where from? I'm from Malaysia. Oh, nice to meet you. Mempunyai 10 orang karyawan, Nadim secara tidak langsung mengajarkan kepada karyawannya untuk sensitif terhadap aspek halal. It's different kind of parts, mutton. Okay. For example, in from Japan, from Australia, different. It's halal, all halal. So this is from Japan. Yeah, this is from Japan. Berbagai jenis bahan baku dan makanan dijual di sini untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim Kobe. And when I have is a Malaysian company in Japan. You also have Malaysian beef? Yeah. Which one is Not it? Malaysian beef, Japanese beef, but company is Malaysian. Oh, Its name is Malaysian. Company is from Malaysia. Yeah. Some maybe Malaysian people Okay. working halal. Which one is it? This one is. This one. Okay. Perkembangan saat ini berdampak pada aspek halal di Jepang. Okay. Okay. Maybe after some year is Olympic in Japan. Okay. So in Tokyo and different areas, a Japanese company started halal. Berkah dari perkembangan bisnisnya, Nadim bersama pengusaha Muslim lain membeli sebidang tanah untuk digunakan sebagai tanah pemakaman Muslim. Yeah, this is all Pakistani Sri Lankan friend make this one. This is 10,000 square feet. Yeah, it's very big area. It's all Muslim. It's free. Sesungguhnya usaha mereka memberikan manfaat kepada umat Muslim di Jepang.